Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Selamat datang di Podfan, Podcast Faneru. Hari ini Katong punya tema sadap sekali. Langkah kecil, dampak besar, mengenal lebih dekat Forum Anak Negeri Rutong. Katong membahas bagaimana aksi-aksi kecil anak muda bisa bawa perubahan besar pada desa. Misalnya beta sudah ada Kakak Fasil, Kak Kesya, dan Kakak Upi. Halo kakak, apa kabar? Baik. Kalau beta baik. Oke Kak Fasil, sekarang kakak masuk di pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, kakak dulu waktu awal rintis forum, bagaimana cara bagi waktu antara sekolah, bantu orang tua, dan urus organisasi? Kayaknya untuk pertanyaan ini Kakak Upi kamu kan dulu kape? Oke, kalau menurut beta, katong pun cara bagi waktu tuh untuk sekolah dan bantu orang tua itu terpulang dari katong pun dari masing-masing. Dan nanti katong bisa atur waktu dengan teman-teman forum yang lain supaya katong bisa bikin waktu tuh nanti saya tabrakan dengan waktu katong pun jam sekolah, jam kerja tugas dengan jam bantu orang tua sih. Kalau menurut beta sih begitu. Kalau soal yang dapat marah, kira-kira katong dapat marah kasihan dari katong orang tua, so pasti katong pernah dapat marah. Karena kadang katong berjalan juga lupa waktu, karena katong mungkin karena banyak kerjaan katong berjalan sampai lupa waktu. Jadi menurut beta itu sah. Iya, jadi kalau Katong bicara tentang organisasi kan pasti Katong meluangkan banyak waktu. Apalagi kalau Katong sebagai anak-anak organisasi. Tapi bagaimana kalau Katong di forum anak itu bisa bagi waktu dengan caranya Katong komunikasi. Kayak kan Katong ada chat group, jadi bisa baku tanya, kira-kira jam begini sibuk seng, ada sekolah seng, so habis sekolah seng, bisa bagi waktu seng. Sebelum datang ke rapat, bisa, beta kerja dalam rumah dulu, supaya kalau beta keluar, beta pun mama seng marah-marah beta lah, begitu. Itu saya kakak host. Oh oke Kak Fasil. Sekarang beta mau tanya waktu kakak dong jabat pertama kali menjabat, karena saya ngerasa takut, saya bisa jalankan program kerja. Bagaimana cara yang rasa takut itu? Oke. Jadi beta flashback ke katong punya periode pertama ya kakak Upi. Jadi katong pun periode pertama itu katong seng pakai pemilihan. Jadi katong pun periode pertama itu katong langsung dipanggil oleh pemerintah negeri dalam keadaan ini kira-kira katong dapat panggil nih karena apa nih? Akhirnya katong di kantor negeri, lalu katong buat kepengurusan. Jadi memang kalau orang bilang awal-awal masuk organisasi itu masih takut karena kira-kira program-program yang katong angka nih katong bisa jalan ke sini. Nah, tapi beta sangat bangga dan sangat bersyukur karena katong punya pemerintah negeri itu sangat membantu katong, menopang katong dan juga selalu ada per katong. Jadi katong sempat jalan sendiri, ada katong punya pembina, ada katong punya pendamping yang memang membina katong dari periode pertama sampai akhirnya periode ketiga. Sorry kakak host, beta bisa tanya pertanyaan ulang tadi. Beta lupa. Pertanyaan itu waktu kakak dong pertama kali menjabat, karena saya ngerasa takut, saya bisa jalankan program kerja. Terus bagaimana cara hilang rasa takut? Kalau pertama kali menjabat, so pasti katong ada rasa takut. Bahkan sampai kayaknya pernah katong pun orang tua sendiri pernah ragukan katong untuk bisa bicara di depan umum kayak sekarang ya. Beta tuh sampai pernah dapat tanya dari beta mama, kalau macam antu tanya usia yakin sih bisa masuk, usia model kaku macam begini. Beta bilang intinya kalau macam sudah kasih tugas katong jalan bisa, apapun yang terjadi nanti tetap semua bisa. Kalau dari beta begitu. Oke Kakak Fasil. Ada satu program kerja yang kakak dong paling sayang akang tapi sempat jalan dulu.
Nah, kalau dari beta pribadi, itu ada satu kegiatan yang memang katong rencanakan tapi belum sempat jalan. Ya, tapi memang untuk tahun ini sudah mau jalan dalam bulan depan. Yaitu katong punya kegiatan perkemahan. Jadi katong rencananya memang katong mau bikin antara forum anak tetangga itu atau forum anak seletisa lah. Katong punya koordinasi, katong punya komunikasi, katong punya eh, punya tali-tali kebersamaan, tali-tali kasih itu bisa berjalan dengan baik supaya forum anak Sele Timur Selatan ini bisa orang bilang, oh iya forum anak Le Timur Selatan tuh semua aktif-aktif. Jadi memang untuk satu program yang memang sangat disayangkan katong oleh periode, katong punya periode 1 dan periode 2 itu program perkemahan. Tapi puji Tuhan, akhirnya dalam bulan depan Tuhan sayang akan bisa jalan. Itu dari beta kakak host. Ya kalau dari beta juga mungkin ketumpung kegiatannya sama ya. Karena kalau memang dulu kenapa kami bisa menjadi itu mungkin karena dulu ketumpung keterbatasan, ketumpung segala kekurangan yang katong punya. Jadi mungkin sekarang ini katong baru bisa realisasikan akan di periode ketiga. Mungkin gitu. Oh, oke Kak Fasil. Sekarang melihat Katong pengurus baru sekarang ini, apa satu hal yang bikin Kakak dong rasa bangga dan yakin kalau forum anak ini ada di tangan yang tepat? Nah, kalau beta lihat sendiri, beta sangat bangga dan menurut beta sangat tepat karena kalau melihat kembali ke katong punya pengurus lama itu katong sangat terbatas. Terbatas dalam artinya untuk periode yang ketiga ini kan sudah ada AI, sudah intinya sudah digitalnya sudah sangat luar biasa. Terus katong punya adik-adik pengurus yang periode ketiga ini dong sudah sangat pintar untuk mengakses atau menggunakan digital itu dengan sangat baik. Contohnya sekarang ada podcast, terus ada satu program lain, terus ya memang kata saya bisa bilang, tapi beta melihat bahwa memang kekompakan di periode 3 ini bagus dan juga di periode 3 nih dong punya skill-skill juga sudah sangat bagus, sudah sangat menyeimbangkan dengan zaman-zaman digital sekarang. Jadi kalau beta lihat lagi, waktu dulu katong masih bikin poster tuh kan, masih poster yang kayak katong bilang, saya bisa katong lah. Tapi sekarang beta lihat dong pun poster sangat-sangat luar biasa. Dong punya media sosial itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana Kakak Upi? Oke, kalau menurut beta sih, memang beta juga lihat dong pun sosial media memang kaget. Karena memang kan dong pun perbedaan yang katong tuh sangat jauh sekali. Jadi perbedaan itu kira-kira semoga dong bisa kembangkan akan lebih baik dari ini supaya forum anak ke depan memang bisa jadi lebih baik. Oke Kakak Fasil, dulu pasti pernah ada masa-masa bosan atau jenuh gitu. Momen apa yang biasa bikin Kakak dong pun semangat balik lagi parfum anak? Nah, kalau bicara momen, sebenarnya ada satu momen yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang pada katong fasil-fasil yang periode-periode pertama, terkhususnya periode pertama. Katong biasanya kalau setelah selesai kegiatan tuh kan ada evaluasi, yang namanya evaluasi. Tapi katong di dalam evaluasi itu bukan hanya sekedar kayak katong cuma lain-lain baku marah kah, lain-lain muka batu kaseng. Tapi memang ada satu pengurus di periode pertama tuh yang selalu menjadi jadi objek par bikin hal-hal lucu, yaitu di sebelah beta Kakak Upi. Karena kalau flashback lagi pada saat katanya evaluasi itu kan biasanya kan menegangkan, tapi Kakak Upi yang selalu mencairkan suasana deng. Kakak Upi punya yang ada kalimat-kalimat yang bahkan bisa bikin katong sampai tertawa, bisa yang
dia ini baku marah, akhirnya lupa baku marah lah, suka tawa-tawa. Jadi memang satu momen itu tuh sangat-sangat masih terngiang di pengurus periode pertama pun isi kepala. Jadi masih isi dulu begini tuh sih ini jadi begitu. Itu dari beta. Terus momen mungkin yang bikin katong mengingat kembali forum anak itu bagaimana katong periode pertama yang tadi beta sudah bilang. Kalau katong flashback, katong periode pertama seng dipilih melalui pemilihan, tetapi katong diangkat langsung. Jadi katong merintis semuanya dari nol. Itu yang bikin katong pengurus lama rasa kalau katong harus tetap mempertahankan katong punya forum anak negeri Rutong yang merupakan forum anak yang dinobatkan sebagai forum anak teraktif di Kota Ambon. Dan katong seng mau kalau kalimat itu akan hilang atau akan lepas di saat nanti periode-periode berlanjut. Ya, itu dari beta. Katong tanya, katong punya kakak Upi. Soalnya pasti kakak Upi ini punya banyak momen-momen lucu. Oke, kalau dari beta, katong pun momen forum anak periode pertama, menurut beta yang momen terbaik itu di saat katong evaluasi. Memang itu saya bisa dipungkiri. Itu katong pun momen-momen yang memang kalau macam katong ingatkan tuh, katong duduk lain duduk lalu tertawakan sama-sama. Karena memang itu salah satu momen yang bikin katong kembali ingat forum anak. Dan momen itu akan, kalau memang tadi Kak Kesap sempat singgung bilang tentang beta yang suka ngelawak pada saat evaluasi, itu memang salah satu beta pun cara supaya jangan ada yang memang sampai masuk di apa sudah internal, supaya kalau macam memang ada akan sudah lalu masuk ke dalam, kita bisa cairkan akan dengan cara bikin lucu supaya jangan ada yang bisa takutnya sampai ada yang baku pukul kah. Ya betul gitu. Salah kakak Upi, kira-kira kakak Upi pun tamang yang jadi biasa orang bilang Tom and Jerry. Pasti ada, kakak Upi pasti ingat. Kalau beta pun tamang itu kayaknya dia jadi apa, Tom ke Jerry. Dia jadi Jerry apa, wajan dia kecil tuh. Dia pun tamang Dita. Semoga dia nonton video ini. Dita. Wow. Salam dari Tom. Oke kakak, sekarang kita mau tanya dari semua mantan pengurus, siapa yang paling galak, tapi sebetulnya peduli forum anak dan kakak dong pun teman-teman. Sebenarnya kalau mau bilang galak, itu semua galak ya kakak Upi. Galak, semua galak. Apalagi katong punya masa-masa tegang dan masa-masa galak tuh pas tadi evaluasi. Katong pada saat melaksanakan kegiatan, katong masih bisa tertawa-tertawa begini, masih bisa yang kayak lain bahasa ngajar yang lain. Tapi pada saat evaluasi, katong sen tahu kalau yang tadi tertawa dengan katong itu dia punya isi hati itu ada bagaimana dengan katong. Tapi begitulah tadi yang Kak Upi bilang, Kak Upi selalu punya cara tersendiri bikin masa-masa tegang di evaluasi tuh akan bisa sing tegang lah bisa berjalan deng kayak katong supaya lucu tertawa-tertawa. Jadi kalau mau bilang galak sebenarnya semua galak ya Kak Upi. Semua galak sekali. Dan mungkin yang paling galak kalau beta ingat mungkin katong punya kakak ketua periode pertama. Ya, dia kalau melenceng sedikit maka dia yang paling galak. Tapi itulah tadi sesuai dengan pertanyaan. Galak tapi katong tetap itu katong punya kepedulian terhadap katong punya forum anak. Ya kalau bicara galak semua paling galak. Paling habis jahat. Waktu katong pun pembahasan tentang
kegiatan-kegiatan, ada yang tak salah sah. Orang-orang yang beta gambar waktu itu paling jahat tuh, salah satu ada kakak Kesia, kakak Pat, Gebi, dengan tumpung kakak ketua. Itu yang paling galak yang beta lihat. Dengan Dita. Kita pun tempat tersendiri. Nah, kakak Fasil, katong pengurus baru nih, dong pun kepala batu dan karakter beda-beda. Menurut kakak Fasil dong, pun tips bagaimana cara bikin katong supaya tetap kompak. Oke, kalau menurut beta, tips supaya kamu bisa kompak tuh, boleh ada yang namanya circle. Itu salah satu hal yang bisa bikin katong bisa pecah dalam satu organisasi, itu circle. Beta bisa bilang begini karena memang dulu katong circle paling banyak, dan memang karena circle itu bikin sampai kadang semua bisa lalai dengan semua pun tugas. Sampai ada yang karena ada masalah, lalu kegiatan ini satu sen datang, kalau macam dalam circle itu satu orang sempi, semua sempi lagi. Jadi intinya tipsnya boleh ada circle di dalam ketumpung organisasi. Beta setuju dengan yang tadi Kakak Upi bilang, karena memang faktor utama dalam kalau dilihat-lihat itu memang circle. Karena kadang katong kalau satu circle, katong tamang mau salah kah, mau batul kah, tetap katong benarkan saja. Jadi lalu sebenarnya gunanya adanya kebijakan evaluasi itu karena untuk ini, supaya memang kalau dalam saat kegiatan atau dalam saat berorganisasi, kalau ada yang memang sejalan, katong bisa langsung bicarakan. Katong langsung bisa bicarakan kayak, si begini, jangan begini, begitu. Jadi kayak lain kali kalau ada kerja begini, lain kali kalau ada bikin ini, jangan duduk begini, jangan cuma duduk saja, jangan cuma, intinya keluarkan katong punya isi hati. Tetapi bukan selesai evaluasi langsung, katong langsung, tadi dievaluasi begini, dia cerita begini, dia begini. Katong kalau biasanya, kalau katong evaluasi, itu langsung katong tutup di evaluasi. Katong mulai dengan doa, katong juga tutup dengan doa. Supaya memang evaluasi itu tuh akan memang punya dampak yang baik per katong. Jadi, katong juga pun ketua jaga kasih ingatan teman-teman, kalau selesai tutup evaluasi ini berarti katong punya pembicaraan tadi tutup sampai di sini, boleh umbar sampai keluar. Jadi, bagaimana juga kalau katong yang kepala-kepala batu nih, katong terpulang kepada katong punya pemimpin. Menurut beta bagaimana bisa mengkoordinir pengurus-pengurus yang lain supaya jangan ada yang namanya circle, jangan lain mau bikin kepala batu yang lain, yang mau pasti yang lain. Mungkin itu dari katong dua ya, Kakak Fasil. Oke, kakak Fasil. Sekarang beta mau boleh tanya lagi. Jujur sama kakak Don dulu, siapa yang pengurus sama paling suka bikin gara-gara atau pamalas dulu, tapi dong paling penting performa. Kakak Upi mau jawab kamu kah? Kalau Barbeta, kalau bilang pamalas, katong semua pamalas. Tapi ada satu hal yang paling beta banggakan dari periode 1 maupun periode 2, tapi terkhususnya untuk periode 1, periode pertama, itu katong punya pengurus laki-laki. Karena memang kalau saat dalam rapat-rapat kah, katong pertemuan tuh, memang pengurus laki-laki pamalas sebagian besar. Tapi di saat katong panggil, di saat katong, mari katong kegiatan, katong ada kegiatan, semua datang baku bantu. Jadi kalau bilang pamalas sama pamalas, tapi beta sangat salut dengan katong punya pengurus laki-laki karena dong selalu ada, dong sampai pernah buang muka dari katong. Dan malahan bisa katong lihat pada saat periode ketiga juga Kakak Fasil yang laki-laki itu tetap yang periode pertama tetap dong hadir untuk di saat ada evaluasi bersama, terus ada kegiatan apa-apa dong datang baku bantu, bisa katong lihat begitu. Jadi memang katong punya kakak laki-laki itu sangat-sangat luar biasa. Beta sangat-sangat bangga dengan pengurus yang laki-laki.
Ya kalau menurut beta sih memang laki-laki sih yang paling pemalas, beta pun tantama laki-laki. Tapi ada beta lihat salah satu orang laki-laki yang biasa saja lihat dia cukup rajin Pak, untuk kembangkan Permana waktu katong masih periode satu itu katong pun kakak apa dia waktu itu menjabat sebagai apa sudah eh bendahara satu katong pun kakak viral dia tuh cukup rajin dia sing sama katong pun kayak Cilek Gary Jackson tuh dulu paling rusak tapi sekarang puji Tuhan dia mulai balik lihat Permana mungkin itu sih. Oke Kak Fasil, sekarang zaman sudah beda, sudah ada TikTok, AI, dan teknologi baru. Menurut Kakak Fasil dong, bagaimana cara forum anak tetap eksis tanpa kas tinggal katong pun nilai asli di Rutong? Kalau yang tadi beta su bilang sempat kan kalau katong periode pertama tuh kan katong bisa bilang katong kalah jauh dari katong punya periode yang ketiga, periode yang sekarang. Katong dulu periode pertama saja mau bikin video saja, memang katong semangat tapi harus kayak baku tola dulu, tapi ya begitu itu adalah proses dari berorganisasi. Kalau beta lihat untuk forum anak negeri Ruto yang sekarang sudah ada TikTok, sudah ada Instagram dan lain sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa dan tanpa menghilangkan katong punya punya eh, budaya-budaya di negeri Rutong itu bagaimana katong seng melupakan katong punya aturan-aturan. Contohnya kalau katong mau bikin kegiatan apa-apa atau kalau katong mau rapat apa-apa, eh, bagaimana katong tahu jam-jam yang memang penting karena mengingat ini bukan di daerah kota, tetapi ini masih dalam daerah orang bilang eh, pinggiran kota ya orang bilang, tapi bukan berarti katong di pinggiran kota tapi katong punya pola pikir seng berkembang seng, tapi bagaimana katong menyesuaikan dengan katong punya lingkungan. Jadi apalagi sekarang negeri Rutong sudah menjadi negeri wisata, desa wisata, jadi mungkin ada konten-konten atau apapun itu bisa katong sambil katong menyebarluaskan, katong mempromosikan, katong punya desa wisata itu bagaimana supaya orang lihat, oh iya negeri Rutong tuh begini, negeri Rutong tuh desa wisata, ada apa, begitu. Mungkin itu dari beta saja, kalau katong dengar dari kakak Upi. Oke, kalau menurut beta sih dong pun sosial media tuh yang paling bagus ya dong bikin akan dong pun TikTok, IG, Instagram tuh sama ada, Facebook sama ada, Ya. Facebook, YouTube sudah. Mungkin kalau macam dong mau tetap eksis, dong eksis tanpa ini meninggalkan budaya Rutong pun budaya. Mungkin dong bisa konten-konten tuh ini supaya jangan meninggalkan akan pun budaya, dong pun konten-konten tuh dong bisa bikin di hutan sagu. Nah, kayak di sini juga bisa di gedung budaya. Itu kan semua kan budaya negeri Rutong punya identitas semua tuh hutan sagu. Dan sebenarnya dengan forum anak negeri Rutong juga itu memang sudah jadi salah satu apa menjadi ikon lah dalam negeri Rutong ya. Forum anak negeri Rutong tuh karena salah satu organisasi yang membesarkan Rutong pun nama waktu Rutong masih merintis juga itu negeri forum anak. Karena itu juga katong tergabung di Proklim sampai dulu katong bisa dapat juara satu dan juara dua. Itu semua dari forum anak sih kalau menurut gue gitu. Oke Kak Fasil,
Kalau katong pengurus baru ada bikin kesalahan atau program kerja yang jangan baik-baik, kira-kira teguran apa yang paling tegas yang bisa kasih Pak katong supaya katong jangan ulang? Kalau menurut beta pribadi itu terpulang ke periode masing-masing. Yang tadi yang katong sudah bahas, selama katong di organisasi di forum anak tuh kira-kira bagaimana? Kira-kira di forum anak. Tapi sebelum itu sharing session itu katong buat pada periode pertama itu bersama-sama dengan forum anak negeri Hutumuri. Kalau saya ingat beta, forum anak negeri Hutumuri itu di Gedung Muhabet. Ya, itu sharing session pertama di periode pertama. Itu katong berbagi kira-kira katong punya masa katong punya cara berorganisasi di forum anak Rutong dan forum anak Hutumuri itu kira-kira bagaimana? Kira-kira katong bisa saling berbagi bagaimana? Terus di dalamnya juga ada games-games, terus ada isu-isu anak yang katong sama-sama harus pecahkan kira-kira bagaimana. Dan beta masih ingat waktu itu katong bikin drama tentang kekerasan anak. Itu ada kakak junior, beta ingat, ada kakak Nadia, ada banyak lah. Itu beta masih ingat, itu kayaknya ada di akun IG forum anak negeri Rutong itu. Lalu untuk periode kedua ini pernah katong buat sharing session juga bersama-sama dengan forum anak negeri Lehari dan juga dengan forum anak negeri Hupurila. Ya, di situ juga ada games-games, terus ada isu-isu anak yang memang katong pecahkan secara bersama-sama. Terus ada ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang katong sharing bersama-sama. Dan kenapa beta bilang ini adalah hal yang memang buat periode ketiga ini merasa tertantang karena bagaimana katong bisa membuat katong menjalin katong punya hubungan persaudaraan dengan katong punya forum-forum anak tetangga supaya nantinya kalau ada kesusahan bisa ada hal-hal yang saling membantu satu sama lain. Itu katong sudah komunikasi dan koordinasi sudah sangat baik antara katong punya forum-forum anak tetangga. Itu menurut beta. Kak Kopi? Oke, kalau menurut beta salah satu kegiatan yang memang dong mesti bikin, yang beta rasa dong mesti bikin lebih dari itu tuh katong fasil pun kegiatan yang nanti jadi di bulan depan. Itu memang kayaknya dong mesti, kalau bisa, kalau memang dong ada yang bisa naik 2 periode, di periode ke depannya semoga akan bisa dong bisa realisasikan akan ulangi supaya jangan bikin akan dalam 1 tahun sekali, mungkin 2 tahun sekali, supaya ada jeda waktu. Mungkin menurut beta itu saja yang Supaya persaudaraan sing sampai di situ saja tetap berlanjut ke periode-periode selanjutnya. Ya, Kak Host. Oke, Kak Fasil. Kalau kata forum anak negeri Rutong diibaratkan sebagai satu barang atau makanan khas Rutong. Kira-kira dulu kakak dong anggap forum anak ini sebagai Nah, kalau bilang satu, beta ambil, kalau ibaratkan, mungkin beta ambil sebagai pohon sagu. Kenapa beta ambil sebagai pohon sagu? Katong terkhususnya per periode pertama dan periode kedua, itu orang bilang, katong kan masih anak-anak, forum anak itu kan katong masih anak-anak. Jadi masih kayak ada perbincangan-perbincangan yang masih ada bilang kalau dong anak-anak saja mau bikin apa, dong bisa bikin apa saja. Intinya katong forum anak ini dipandang seng punya hak atau dipandang rendah lah, dipandang bisa bikin apa saja. Nah, katong terkhususnya pada periode pertama itu awal-awal itu katong buat berbagai macam kegiatan, tapi memang masih ada perbincangan-perbincangan sing semua orang, tapi memang masih ada perbincangan-perbincangan yang kadang kalau katong dengar, katong memang anak, tapi bagaimana katong membantu katong punya teman-teman, katong punya adik-adik itu bisa menyuarakan dong punya hak-hak anak, bagaimana kekerasan-kekerasan yang terjadi itu katong bisa saling membantu, katong punya teman-teman. Nah, terkadang katong kalau dengar
ada kata-kata yang memang bisa katong terima di hati, itu katong pura-pura kuat di depan banyak orang. Tapi setelah evaluasi, itu semua menangis. Semua bilang, tadi beta dengar ini, begini. Beta tenang saja, tapi pas beta evaluasi langsung beta seng kuat tahan, begitu. Jadi kayak, sama lagi kayak, kalau pohon sagu kan akan duri di luar, tapi kalau di dalam kan putih. Jadi, kalau orang bilang katong forum anak itu, katong dengar hal-hal kata-kata yang paling sakit di luar, katong kayak seng mau pastiu, katong su paling kuat sudah tuh, katong seng mau kayak sudah seng usah pastiu, katong anggap saya katong paling kuat. Tapi pada saat katong evaluasi, itu semua hanya kakak-kakak periode 1 yang tahu akan punya ini bagaimana ya kakak Upie. Paling banyak hal-hal yang katong dapat di periode pertama. Nah, Fasil, ini terakhir pada kakak dong. Apa satu kalimat yang mesti katong pegang terus selama katong jalankan organisasi ini? Oke, kalau menurut beta satu kalimat yang bisa bikin dong jadi pegangan jadi pegangan pada dong ke depannya. Tadi beta sih sempat singgung akan sih. Satu kalimat itu tuh format teraktif dan terinovatif. Itu satu kalimat. Kalau macam dong dengarkan pasti dong akan memang pegang akan selama dong pun periode ini, selama dong pun perjalanan pasti kalau macam dong ingatkan istilah katong pun kakak dong paling aktif, kira sampai dapat julukan format teraktif dan terinovatif di Kota Ambon. Katong mesti lebih dari itu mesti jadi satu pegangan pada dong semua. Iya, kalau perbeta satu kalimat yang harus katong tahan itu katong punya moto, biar dipandang kecil tapi bisa merubah dunia. Jadi jangan katong pun slogan biar dipandang kecil tapi bisa merubah dunia. Jangan, supaya katong berprinsip bahwa katong memang anak kecil, katong memang masih anak-anak, tapi katong bisa membuat sebuah perubahan. Contohnya, katong dari awal yang memang bisa bicara di depan banyak orang, akhirnya katong bisa bicara di depan banyak orang. Bagaimana katong berpikir kalau katong memang anak-anak, tapi katong bisa membawa perubahan dengan katong buat kegiatan-kegiatan, katong buat program-program yang bisa membantu katong punya adik-adik di negeri Lutong itu bisa berkembang, mengeluarkan dong punya bakat dan minat. Jadi jangan pernah patah semangat untuk periode yang ketiga, karena sesuai dengan katong slogan biar dipandang kecil tapi bisa merubah dunia, yang artinya katong siapa katong dipandang kecil, tapi katong bisa menunjukkan pada semua orang kalau katong hanya fisiknya saja yang kecil, tapi katong punya niat, katong punya segala sesuatu untuk katong punya organisasi ini akan terlihat besar untuk semua orang. Itu dari beta kakak host. Nah, teman-teman, itu sudah katong pun baca cerita hari ini. Ingat, saya usah tunggu besar baru bikin perubahan. Mari mulai dari hal kecil pada gerutong. Karena biar dipandang kecil, tapi bisa merubah dunia. Beta, Elina Specela sebagai host, pamit undur diri. Tapi sebelum katong mengakhiri podcast ini, beta minta Kak Fasil untuk katong bilang katong punya slogan dulu. Forum anak negeri Lutong, biar dipandang kecil, tapi bisa merubah dunia.